Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini dengan baik. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, walaupun di masa pandemi ini anak-anak tetap semangat belajar ya, untuk meraih suatu cita-cita yang kita inginkan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas materi yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa toh iman itu? Pengertian iman menurut bahasa berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi yang dinamakan iman itu adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Tidak hanya cukup dengan perkataan saja dan juga tidak cukup diyakini saja, tapi ketiga-tiganya itu harus dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, sekarang kita membahas tentang kitab. Ya. Apa toh yang dinamakan dengan kitab? Kitab menurut bahasa adalah buku, surat kiriman atau aturan. Sedangkan secara istilah, kitab adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya yang berupa kitab yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar mendapatkan suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kitab itu sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia supaya hidupnya itu terarah. Kalau sudah hidup kita itu terarah, maka tercapailah kebahagiaan hidup kita itu, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab. Selain menurunkan kitab, Allah juga menurunkan wahyunya kepada para rasul berupa suhuf. Nah, apa toh suhuf itu? Suhuf secara bahasa berarti lembaran. Sedangkan secara istilah suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi pedoman hidup bagi kehidupan manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tujuannya adalah sama, yaitu sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini dalam hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya
untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat yang dibarengi dengan kesesuaian ucapan lisan dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dasar utama dan paling utama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Berikut ini dalil perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, kita sebagai orang Islam harus percaya dengan adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yaitu ada 4 kitab. Ya. Dan sekarang kita bahas tentang kitab-kitab Allah. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Musa agar mereka, yaitu Bani Israel, dapat petunjuk. Nah, ayat di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kapan diturunkannya kitab Taurat? Yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diturunkan di Bukit Sinai yang sekarang dikenal dengan Bukit Turi Sina. Nah, dalam bahasa Ibrani, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah pada bangsa Bani Israel. Nah, pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung. 3. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Maksudnya bagaimana menyebut asma Allah dengan sia-sia? Yaitu misalnya menyebut Allah dipakai bergurau. Ya, tidak benar-benar
menyebut Allah untuk mendapat ridho dari Allah, tidak, tapi dipakai bergurau, itu yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, perintah menghormati orang tua. Jadi kita harus menghormati orang tua, tidak boleh kita itu meremehkan orang tua atau tidak hormat pada orang tua. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, larangan berbuat zina. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Nah, selanjutnya yaitu larangan mengambil hak orang lain. Itulah ajaran pokok-pokok kitab Taurat. Selanjutnya, yang kedua yaitu kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd, wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab tersebut diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem dalam bahasa Kipti. Nah, sedangkan isi pokok ajaran kitab Zabur adalah sebagai berikut. 1. Pujian pada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Aturan untuk memeluk agama tauhid. Agama tauhid itu maksudnya adalah mengesahkan Allah, jadi hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah itu adalah Allah. Nah, itu isi pokok ajaran kitab Zabur. Nah, untuk selanjutnya yaitu kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qala inni abdullahi adaniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Ayat di atas menjelaskan bahwa kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Suryani dan menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Nah, sedangkan isi pokok ajaran kitab Injil adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4.
menjelaskan bahwa kelak akan datang lagi Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah pokok ajaran yang ada dalam kitab Injil. Nah, untuk selanjutnya yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran, yang mana yang sampai sekarang dipakai pedoman oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Dalam kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, yang artinya Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat 3. Ayat di atas menjelaskan bahwa kitab Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga menjadi mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yang sampai sekarang juga masih dipakai pedoman, dipakai petunjuk bagi seluruh umat Islam sedunia. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain itu setelah Nabi yang menerima mukjizat itu meninggal, maka mukjizatnya sudah tidak ada. Tapi kalau Al-Quran, walaupun Nabi yang menerima wahyu berupa Al-Quran sudah meninggal, tapi Al-Qurannya masih tetap ada sampai sekarang, dipakai pedoman petunjuk bagi seluruh umat Islam sedunia. Makanya Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar atau juga disebut dengan Ummul Mukjizat. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan pada masa modern saat ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Dengan demikian dapat dipahami, mengamalkan ajaran Al-Quran berarti juga telah mengamalkan ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan lebih dahulu. Kitab Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi, selama kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi, atau 22 tahun 2 bulan 22 hari di kota Makkah dan Madinah. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan, sedangkan secara istilah adalah kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab, secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Ditinjau dari masa turunnya Al-Quran,
diturunkan dalam 2 tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Ayat-ayat atau surat Al-Quran yang diturunkan di Makkah disebut ayat-ayat atau surat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat atau surat Al-Quran yang diturunkan di Madinah disebut ayat-ayat atau surat Madinah. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu 1. Akidah. Apa toh akidah itu? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yaitu akhlak. Apa toh akhlak? Yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Atau bisa dikatakan dengan tingkah laku atau perbuatan. Itu namanya disebut dengan akhlak. Terus yang ketiga yaitu ibadah. Yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti misalnya sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar. Zakat, bagaimana syarat-syarat atau rukun zakat. Dan ibadah yang lainnya. Terus yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir yaitu tarikh. Apa tarikh itu? Kisah orang-orang dan umat terdahulu. Seperti kisahnya Nabi, seperti kisahnya sahabat Nabi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang selain keempat kitab tersebut, juga terdapat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Adapun wahyu tersebut adalah disebut dengan suhuf. Suhuf, apa toh suhuf itu? Tadi di depan sudah saya singgung sedikit tentang suhuf. Yaitu suhuf itu adalah wahyu yang masih berupa lembaran-lembaran. Jadi perbedaannya antara kitab dengan suhuf, saya ulas sedikit, kembali ke depan lagi. Kalau kitab itu adalah wahyu atau firman Allah yang sudah dibukukan, sudah menjadi buku, atau sudah dijilid, disusun secara berurutan, secara rapi. Sedangkan kalau suhuf itu adalah wahyu atau firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Nah, siapa yang mendapatkan suhuf? Yaitu para nabi dan rasul. Nabi siapa atau rasul siapa yang mendapatkan suhuf? Yaitu Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Jumlahnya ketiga nabi itu juga berbeda-beda. Nabi Sis mendapatkan 60 suhuf atau 60 lembar. Nabi Ibrahim mendapatkan 30 suhuf atau 30 lembar. Nabi Musa mendapatkan 10 suhuf atau 10 lembar. Nah, tadi ada perbedaan. Sekarang persamaan. Persamaannya apa antara kitab dan suhuf?
kedua-duanya sama-sama firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Itu kesamaannya. Lah perbedaannya yaitu kalau kitab tadi sudah saya jelaskan, kalau kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibuka, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab berlaku lebih lama daripada suhuf, itu perbedaannya. Sekarang kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Ayat di atas menerangkan bahwa kitab-kitab yang diwahyukan Allah SWT kepada para rasul memiliki kedudukan di dalam kehidupan. Kedudukan kitab-kitab yang diwahyukan Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya adalah agar dijadikan pedoman bagi hambanya untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan masa berlaku antara kitab satu dengan yang lain yang telah diwahyukan Allah SWT memiliki perbedaan. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil berlaku bagi kaum atau umat-umat terdahulu yang hidup pada masa Rasul penerimanya. Sedangkan Al-Quran berlaku sepanjang zaman, serta ajarannya mencakup dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Jadi, setelah diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Kitab-kitab orang Yahudi maupun Nasrani saat ini, baik Taurat, Zabur maupun Injil, telah mengalami penyimpangan dan penyelewengan, sehingga tidak dapat disamakan kedudukannya dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah SWT, dan kitab-kitab tersebut bukanlah termasuk kitab suci yang diperintahkan untuk mengimaninya secara terperinci. Demikian tadi anak-anak pembahasan tentang kitab-kitab Allah, dan kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa Allah itu telah menurunkan beberapa kitab, yaitu berjumlah 4. Namun pada saat ini kita sebagai umat Islam harus mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semua, dengan tujuan supaya kita mendapatkan suatu kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat.
Insya Allah kalau kita mengikuti ajaran-ajaran apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa yang di dalam Al-Quran kita bersifatnya perintah, maka kita jalankan, dan apa yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya melarang, maka kita juga harus menjauhinya. Ya, itu insya Allah kita akan terselamat dan mendapatkan suatu kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Saya kira hanya itu materi pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan, sehingga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Demikian tadi anak-anak, mudah-mudahan walaupun di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak masih tetap selalu semangat dan semangat untuk belajar. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, Bu Sofi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.